kepada seluruh mahasiswa yang sedang mengampu mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Sekarang kita akan melanjutkan materi pertemuan yang kedua, yaitu mengenai analisis kompetensi dasar kurikulum SMP dan SMA. Kompetensi dasar merupakan acuan bagi guru dalam mengoptimalkan segala proses pembelajaran yang ada di kelas. Guru harus mampu memunculkan kompetensi yang ada di dalam diri peserta didiknya. Berdasarkan kurikulum, ada 4 kompetensi yang harus dimunculkan, yaitu yang pertama adalah kompetensi inti sikap religius, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Nah, KD adalah acuan bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Bagaimana kita melihat capaian yang akan dilakukan oleh guru, yaitu kita bisa melihatnya pada kata kerja operasional yang ada di dalam KD tersebut. Sebagai contoh, yang ada di dalam materi pertemuan kedua itu adalah sebagai berikut. Misalnya, kompetensi dasar untuk topik semangat dan komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. KD-nya itu adalah untuk sikap religiusnya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar Pancasila negara. Kita bisa melihat dari kata kerja operasionalnya, yaitu bersyukur. Bagaimana ketika kita mengajarkan mengenai semangat dan komitmen para pendiri bangsa, itu akhir dari suatu pembelajarannya itu siswa, peserta didik bisa terlihat dari sikap bersyukurnya. Tentunya bagaimana kita dalam menerapkan atau memilih strategi pembelajarannya, bisa misalnya dengan memberikan stimulus-stimulus, dengan menggunakan media pembelajaran yang memang bisa disimak oleh peserta didik, di mana kita bisa berprediksi bahwa media yang kita gunakan untuk menyampaikan materi mengenai komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila, siswa bisa terlihat bersyukur, ya. Nantinya bisa diharapkan bisa dalam sikapnya itu menunjukkan sikap rasa bersyukur dia terhadap apa yang dia simak. Itu memang tidak mudah, tapi kita bisa melihat dari perubahan-perubahan sikap, minimal dia mampu merubah yang tadinya mungkin tidak peduli, sekarang menjadi lebih peduli terhadap rasa syukurnya terhadap Tuhannya, seperti itu, ya. Kemudian untuk KI sikap sosial, di dalam KD-nya ini adalah mengembangkan sikap tanggung jawab dan komitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kata kerjanya apa? Di sini adalah mengembangkan sikap bertanggung jawab. Tentunya di dalam KD yang ingin dicapai, guru harus mengoptimalkan bagaimana siswa mampu memunculkan semua kompetensi-kompetensi yang diharapkan oleh kurikulum. Kalau tadi di dalam sikap religiusnya itu adalah siswa mampu bersyukur, ya, mampu bersyukur, kita bisa menggunakan penilaiannya dari perubahan sikap yang dialami. Nah, kemudian dari sikap sosialnya apa? Artinya siswa mampu memunculkan sikap tanggung jawabnya, ya, sikap tanggung jawabnya yang memang sudah terlihat perbedaannya, yang tadinya mungkin tidak terlalu peduli terhadap lingkungan sosialnya, sekarang sudah mulai terlihat rasa kepeduliannya, seperti itu. Nah, kemudian dari pengetahuannya, dari KD yang diharapkan, yang diinginkan oleh kurikulum, yaitu mampu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ketika dalam pembelajaran 1 KD, kita juga harus melihat dari sisi pengetahuannya. Tentunya kita memerlukan sumber belajar, media belajar, agar kita bisa menggali materi-materi yang diharapkan oleh KD, sehingga
siswa mampu mempunyai pengetahuan yang lebih terhadap KD yang diinginkan oleh kurikulum. Kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan, di mana KD yang diminta oleh kurikulum yaitu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, keterampilan ini bisa dilihat dari kata kerja operasionalnya menyaji. Jadi menyaji hasil perumusan dan penetapan Pancasila. Kira-kira dari kata kerja keempat kompetensi inti yang tadi dipaparkan, yaitu yang pertama itu adalah bersyukur, mengembangkan, menganalisis, dan menyaji. Ketika kita ingin mencapai kata kerja tersebut, tentunya kita langsung berpikir strategi apa yang tepat atau model pembelajaran apa yang tepat yang kita bisa tetapkan untuk mencapai tujuan kata kerja tersebut. Begitulah gambaran dari materi pertemuan kedua. Semoga dari materi ini nantinya mahasiswa semua bisa dengan cepat menganalisis KD yang akan dijalankan dari setiap satu pertemuan di dalam proses pembelajarannya di kelas, bisa menemukan atau menentukan strategi yang tepat yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan oleh kurikulum. Demikian. Untuk materi yang lebih lengkapnya, silakan mahasiswa semua bisa membaca pada modul pertemuan kedua pada e-learning-nya masing-masing. Terima kasih.